Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaya Tehiranisa Sutanto dengan NIM 1101623047 dari Teknologi Pendidikan Angkatan 2023. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan hasil penugasan yang telah saya buat, yaitu tugas ke-13 pada mata kuliah Data Raya dan Pemrograman dengan topik visualisasi dan interpretasi data. Jadi tugas 13 ini meminta kita untuk berfokus pada visualisasi dan interpretasi data menggunakan Tableau dengan menggunakan dataset mengenai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Lalu berikut adalah tampilan dashboard visualisasi yang telah saya buat dan di dalamnya terdapat beberapa elemen utama. Seperti yang pertama terdapat peta distribusi penyebaran COVID-19 atau map distribution. Lalu yang kedua terlihat jumlah kasus terkonfirmasi atau confirmed case. Lalu yang ketiga ada data kematian atau death. Lalu yang keempat ada perkembangan kasus harian atau daily new case. Dan juga terakhir ada rincian per provinsi atau provincial breakdown. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan teman-teman memahaminya, teman-teman dapat mengklik salah satu wilayah. Contohnya ini ada pada wilayah Kalimantan Barat pada peta distribusi. Lalu akan muncul jumlah kasus baru yang tercatat. Kemudian grafik perkembangan kasus harian pun secara otomatis menyesuaikan dengan wilayah yang dipilih. Dan dapat dilihat bahwa puncak kasus harian terjadi pada tanggal-tanggal tertentu. Nah, informasi ini juga disertai dengan angka total kasus maupun rincian berdasarkan provinsinya. Di sini kita juga menampilkan visualisasi data secara kumulatif, jadi bukan hanya data harian saja untuk menunjukkan gambaran besar penyebaran COVID-19 di setiap wilayah. Dan dalam prosesnya, kita juga membuat beberapa worksheet untuk masing-masing visualisasi, mulai dari peta distribusi, grafik kasus harian, rincian per provinsi, hingga data kasus terkonfirmasi dan juga kematian. Nah, seluruh worksheet ini pun kemudian diintegrasikan dalam satu dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri, saya memilih mode floating agar posisi tiap komponennya itu bisa diatur secara lebih fleksibel, dan strukturnya pun dirancang dengan bagian atasnya itu menampilkan peta distribusi, diikuti oleh grafik, perkembangan kasus harian, lalu ada data terkonfirmasi, data kematian, dan rincian per provinsi di bagian bawahnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait tugas 13 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.